Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas berdoa dipimpin dulu. Untuk siap. Berdoa mulai. Anak-anak, hari ini yang udah masuk siapa ya? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Tadi sudah sarapan belum? Ya, karena sarapan penting bagi kita semua supaya kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan sehat dan semangat kuat ya. Oke anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita ice briefing dulu supaya kita tambah semangat. Are you ready? Kelas 5. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke. Selanjutnya kita tepuk lagi. Tertawa. Tertawa ya. Tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Tertawa 1 kali. Tertawa tanpa suara. Iya, wes sudah konsentrasi sekarang. Oke anak-anak, sekarang silakan alat tulisnya dan buku tulisnya dikeluarkan. Oke, udah dikeluarkan semuanya? Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Reza pengen tanya, apakah kalian tahu mengenai AI? Tahu? Contohnya AI itu apa saja? GPT, apa lagi? Google, apa lagi? Terus Google Chrome, oke, apa lagi? Itu Meta AI yang ada di WhatsApp itu ya. Nah, kalau kita tanya apapun bisa keluar jawabannya. Jadi mempermudah pekerjaan kita. Terus ada apa lagi itu? Yang selanjutnya yang perempuan itu? Iya, Cici juga. Pasti kalian kalau ngerjain juga pakai AI ya. Cici ya, yuk aku. Oke, nggak apa-apa. Tapi anak-anak, apakah kalian tahu mengenai AI itu kok bisa sih, kok mereka bisa berpikir selayaknya manusia atau kok bisa langsung tahu jawabannya? Apakah kita harus kalah dengan mesin? Padahal mesin itu yang menciptakan adalah manusia sendiri. Masa kita kalah dengan ChatGPT terus Cici tadi ya? Harusnya kan enggak. Ada mereka yang menciptakannya kita. Tapi kita jangan sampai kalah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berpikir komputasional. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Sebelum itu, Pak Reza pengen mengunjungi sesuatu. Silakan semuanya fokus ke layar. Nah, Pak Reza mau ada kartun yang sangat bagus. Kartunya menjelaskan mengenai animasi berpikir komputasional ya. Perhatikan. Nah, di sini adalah animasi berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Saya akan beri gambarnya. Kalau kalian pengen melakukan sesuatu, seperti kalian pengen buat mie, kira-kira apakah dalam membuat mie tadi ada prosedurnya? Ada kan? Pasti pertama kita harus apa dulu? Menyiapkan kompor. Nah, sama. Berpikir komputasional itu adalah menjelaskan secara runtut. Nah, supaya lebih paham, Pak Reza akan melihatkan kalian mengenai film animasi berpikir komputasional. Silakan perhatikan depan ya, jangan rame ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan
pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Tawa aja nggak apa-apa, tawa. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Oke, saya stop dulu. Tadi ada kata dekomposisi. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Tadi ada 3 orang tadi ya. Ada laki-lakinya 2, satunya perempuan. Nah, tadi itu kan berliburan tadi ya di rumahnya si mana? Iya. Nah, terus dia waktu sampai itu berpikir, wah ini kotor sekali ya rumah ini. Terus gimana supaya kotornya sangat banyak ini kita harus selesai membersihkannya, yaitu dengan cara membagi tugas kita. Yaitu dekomposisi adalah apa? Membagi masalah yang besar ke dalam kecil-kecil tadi, supaya masalah-masalah yang besar tadi bisa diselesaikan secara apa? Bertahap. Dari yang udah dulu itu ya, bertahap itu adalah dekomposisi. Dari yang besar kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nggak mungkin kita langsung bersihkan sini enggak. Jadi harus dibagi. Ada yang mungkin nyapu, ada yang bersihkan jendela, ada yang bersihkan lantai dan lain-lain. Oke? Nah sekarang kita akan lanjut selanjutnya. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kekiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Selanjutnya adalah pengenalan pola tadi. Kira-kira ngapain kita membersihkan rumah? Memancing, tapi tadi bingung loh. Susah banget ya mencari ikannya. Terus si perempuannya, teman perempuannya bilang, tenang, gak usah khawatir. Biasanya ikan-ikan itu bersembunyi di mana? Di bawah bayangan pohon. Jadi setelah tadi memecahkan dari bagian yang besar ke bagian yang kecil, nah kita cari yaitu polanya. Pola pertamanya apa dulu kira-kira? Yang mudah apa? Seperti kita membuat mie tadi. Kita pertama harus apa dulu? Tenang dulu, jangan berpikir langsung makan dulu. Kita harus apa dulu? Runtutannya gimana? Menyiapkan apa tadi? Menyiapkan kompor, terus minyak jangan lupa juga ya, minyak, terus airnya juga. Jadi urut dulu ya, polanya harus tahu dulu. Polanya seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya, Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan Raja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi. selanjutnya tadi dekomposisi, terus pola. Selanjutnya ada abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi itu? Abstraksi adalah berpikir, yaitu dengan yang lebih mudah ya. Contoh tadi ya, dia bingung temannya, wah pohonnya banyak sekali di sini. Apakah gimana kita nyarinya? Terus teman satunya menyarankan, loh tenang, gak usah khawatir, kita cari saja pohon-pohon yang sudah masak. Kalau sudah masak kan enak. Berarti kalau warnanya kuning tinggal ambil, gak usah terlalu pikir banyak. Wah pohonnya banyak sekali. Masa kita gimana kita kemana sana. Gak usah langsung ditemukan masalahnya apa. Yaitu pilih pohon atau mangga yang sudah masak ya, yang berwarna kuning atau sudah matang. Selanjutnya Relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. nah ini ya. Abstraksi adalah menyaring bagian yang penting dan tidak menggunakan data yang tidak penting ya. Kita harus fokus sana berpikirnya tadi. Si ChatGPT dan lain-lain pasti dia akan memikirkan kira-kira bagaimana ya yang lebih mudah dulu, seperti itu ya. Selanjutnya Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. yang terakhir ada algoritma.
algoritma. Tadi ada 4 di komposisi, pola, abstrak, lalu terakhir tadi algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah tadi. Langkah-langkahnya disusun menjadi urut. Ini mau buat jus, Mang? Ya, tadi urutannya apa saja? Dikupas dulu atau dicuci dulu. Setelah itu apa? Dipotong, lalu dimasukkan ke dalam blender, dikasih air dan sampai jadilah jus. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Bagaimana? Bagus tidak animasinya? Bagus ya. Dari sini paham? Tadi ada 4 apa saja? 1 apa? Ayo. Dekomposisi. 2 pola. 3 abstraksi. Terakhir ada algoritma. Coba. Tadi 1 apa? 2 apa? Pola. Terus 3 abstraksi. 4 algoritma. Ayo bareng-bareng. Ada 4 tadi apa saja? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, itu dihafalkan karena itu adalah 4 pilar penting dalam berpikir komputasi. Ya, ada 4 tadi ya. Sebelum yang harus dikuasai, yaitu tadi pertama ya, sampai ke 4. Oke anak-anak, sekarang kalian pernah sikat gigi ya? Pastilah, masa nggak pernah ya? Setiap kalau sikat gigi di hari apa aja? 1 hari berapa kali? 2 sampai 3 kali ya. Yang bagus itu 3 kali. Oke, nah dalam sikat gigi tadi itu kan pasti ada langkah-langkahnya kan? Hari ini yaitu tugasnya Pak Reza pengen kalian buat kelompok ya. Kelompok 1 kelas ada 4 kelompok, silakan dicari sendiri. Nah setelah itu Pak Reza akan memberikan tugas berupa cara berpikir komputasional, yaitu apa? Kegiatannya menggosok gigi. Kira-kira urutannya apa dalam menggosok gigi tadi? Sekarang silakan bentuk kelompok ya. Pak Reza di sini akan membagikan lembar kerja. Kelompok 1 mana? Angkat tangannya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sudah selesai ya, pokoknya ada 4. Nah. Baik, tadi sudah Pak Reza kasih lembar kerja kelompok ya. Jadi sekarang sebelum kalian mengerjakan, Pak Reza akan memandu terlebih dahulu mengenai pengerjaan kelompoknya. Yang pertama ada yaitu yang A, menyusun langkah menyikat gigi ya. Perhatikan punyanya kalian masing-masing, kertasnya itu caranya gimana? Kalian harus menyusun langkah demi langkah cara yang benar dalam menyikat gigi ya. Pertama kira-kira apa nanti silakan kalian tulis di dalam tabelnya ya. Di dalam tabelnya kalian tulis. Setelah itu selanjutnya yang B, menemukan pola ya. Polanya kira-kira apa? Polanya kira-kira apakah apa saja kegiatan yang berulang? Kira-kira apa sih dibolak-baleni atau yang dilakukan sehari-hari itu apa yang pasti selalu dilakukan di dalam menyikat gigi? Yang ketiga yang C adalah diskusi abstraksi. Kira-kira 3 langkah penting yang harus dilakukan dalam menyikat gigi itu apa saja? Dan yang terakhir di situ ada gambar yang sudah Pak Reza bagikan. Gambarnya seperti ini, sudah Pak Reza potongi kecil-kecil. Maksudnya apa? Itu adalah termasuk algoritmanya. Nanti kalian maju ke depan. Di situ Pak Reza potongannya kertas tadi sudah Pak Reza kasih dengan double tip. Nanti kalian susun rapi di sini. Pak Reza akan menuliskan kelompok 1 sebelah sini ya nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2 sini, kelompok 4 sini. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya nanti kalian harus menyusun gambar-gambar secara acak tadi menjadi susunan yang lebih tepat. Nah, nanti majunya tidak boleh diwakilkan 1 orang, nggak boleh. Harus 1 orang memegang 1 gambar. Di situ ada 6 gambar. Di sini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ditempelkan ya. 4, 5, 6. Oke, apakah siap mengerjakan?
Sudah paham belum cara mengerjakannya? Sudah. Sekarang bisa dimulai. Yuk, cepat-cepatan, nanti langsung ditempel, ditulis apa jawabannya. Semuanya sudah berhasil menempelkan. Kita apakah benar atau salah? Kita harus maju ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara satu kelompok harus perwakilan satu saja untuk menjelaskan hasil kelompoknya. Karena tadi kelompok satu berhasil pertama kali yang menjelaskan atau yang menempelkan pertama kali, maka kelompok satu silakan maju depan perwakilan. Ini dia. Tunggu dulu. Namanya siapa? Danis. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya, coba ditunjuk. Satu gambar apa? 1. Menyiapkan sikat dan pasta gigi. Terus? 2. Membasahi sikat gigi dengan air. Oke. 3. Mengoleskan pasta gigi. Oke, benar. Pasta gigi secukupnya. 4. Menyikat gigi bagian depan, samping, dan belakang. 5. Membersihkan lidah. Terus? Berlumut hingga bersih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 mana? Di sini. Wis, gantengnya kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, di sana. Namanya siapa? Lana. Coba dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok. Ya, tunjuk mana? Coba. 1 apa? Dari sini. Tunjuk harusnya ke sana. Ini apa? Satu apa itu? Menyiapkan sikat gigi. Oke, terus? Membasahi sikat gigi. Mengoleskan pasta gigi. Benar. Terus? Menyikat Terus? depan, samping, belakang. Terus lanjut. Membersihkan lidah. Membersih. Oke, tepuk tangan buat Lana. Ya. Kelompok 3 maju ke depan. Ya, ini namanya siapa ini? Siapa? Siva. Tepuk tangan buat kelompok 3 dulu. Ya, silakan perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Yang pertama. Sikat dan pasta gigi. Yang kedua, membasahi sikat dan pasta gigi. 2. Membasahi sikat gigi dengan air. 3. Memoleskan pasta gigi secukupnya. Ya, benar. 4. Sikat gigi bagian dalam
depan, samping, dan belakang. Terus 5. Mengikat 3, Oh. 6 berkumur hingga bersih. Oke, mantap. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik anak-anak, kalian sudah berhasil semuanya maju ke depan. Sudah mantap semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mantap juga semua. Justice ya. Top, mantap. Tepuk tangan buat kita. Pintar ya, nggak ada yang salah dari 1 sampai 6 sudah urut semuanya. Nah, sekarang kalian ada tugas individu atau LKPD individu. Tadi kita sudah kelompok, sekarang waktunya LKPD individu. Pak Reza akan membagikannya. Kalau tadi adalah mengurutkan dari sikat gigi atau menggosok. Nah, sekarang adalah waktunya mengerjakan tugas individu. Tugas individu ini adalah yaitu tadi menggosok gigi, sekarang adalah yaitu berpikir komputasional menyiram tanaman ya. Jadi kira-kira urutannya menyiram tanaman itu bagaimana ya? Ini harus dikerjakan mandiri ya, nggak boleh contekan. Oke, siap? Loh, mana suaranya? Are you ready? Ready! Are you ready? Ready! Kelas 5? Iya! Oke, ini bagi ini kerjakan langsung ya. Kerjakan. Jangan lupa namanya ya, nama terus aksen. Ya, pintar, tulisannya bagus ya. Ya, tulisannya harus rapi. Diurutkan ya, sama seperti tadi. Baik anak-anak, sudah waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan di depan. Ayo semuanya. Ini. Ya, ini. Langsung aja ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melakukan banyak kegiatan ya. Mulai dari nonton animasi ya, mulai mengerjakan kelompok, mulai mengerjakan individu, terus tadi ada maju seru-seruan ya. Coba Pak Reza pengen tanya, kira-kira memang hari ini kita belajar apa toh? Belajar apa? Berpikir? Iya, berpikir komputasional ya. Tadi ada 4 pilar, apa saja? 1 dekomposisi, 2 pola, 3 abstraksi, terakhir algoritma. Hari ini tadi kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, apa? Apakah harus sikat gigi saja? Oh, gitu dulu. Tepuk tangan buat yang sudah berani. Apakah berpikir komputasional harus sikat gigi saja? Tidak ya. Jadi semuanya yang berkaitan mengenai kehidupan sehari-hari kita bisa kita menggunakan berpikir komputasional. Tidak harus sikat gigi saja, tapi semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan berpikir komputasional atau berpikir secara logis dan sistematis ya, supaya apapun masalah kita dapat diselesaikan secara mudah. Paham dari sini? Anak-anak, Pak Reza pengen merefleksikan kira-kira hari ini pelajarannya mengasihkan apa tidak. Kalau mengasihkan kalian bilang boleh, kalau tidak kalian bilang gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah, berarti hari ini pelajarannya mengasihkan. Nah, bagus ya. Tadi sudah ada dilihat tadi ini masuk ke depan, cepet-cepetan gitu ya. Oke, besok mau nggak seperti ini lagi? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Kita waktunya
tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan lagi. Sekarang silakan ketua kelas, ketua itu kalian ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Amin ya. Jangan lupa nanti salam pada kedua orang tua kalian ya. Yuk ketua kelas dipimpin berdoa.